Ya, halo pemirsa CBN dimanapun kalian berada. Pada saat ini berjumpa lagi bersama kami berdua di acara Amanat kepada Orang Muda. Inilah bukunya yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Ya, tapi sebelumnya kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di kesempatan yang indah ini Engkau masih memberikan kami udara yang segar, nafas kehidupan yang kami masih rasakan. Sekarang kami akan membahas tentang amanat kepada orang muda. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus semua akan menolong kami masing-masing, sehingga apa yang kami sampaikan dan biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh merasa terberkati dengan acara ini. Kami menyerahkan akan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kalau pemirsa juga mempunyai buku seperti ini, boleh sama-sama kita buka di halaman 26 ya. 26. Halaman 26. Ini judul kecilnya yaitu penyerahan yang sempurna. Ya, penyerahan yang sempurna. Mungkin Fenty boleh baca. Penyerahan yang sempurna. Untuk keuntunganmu baik buat sekarang ini maupun buat selama-lamanya, sebaik-baiknya engkau serahkan segenap tubuh dan jiwamu pada yang benar, supaya dunia boleh mengetahui di mana engkau berdiri. Banyak orang belum mengadakan penyerahan penuh kepada pekerjaan Tuhan, dan pendiriannya yang tidak tetap itu dalam sendirinya adalah permulaan kelemahannya dan menjadi batu kesontohan pada orang-orang lain. Dengan asas-asas yang tidak tetap dan tidak disucikan itu, maka mereka dihanyutkan oleh gelombang-gelombang pencobaan dari perkara-perkara yang diketahuinya baik adanya, dan mereka tidak mau mengadakan usaha suci untuk mengalahkan segala dosa-dosa. Dan oleh kebenaran Kristus yang dihitungkan baginya, penyempurnaan satu tabiat yang benar. Jadi di sini sering dibilang buat kita khususnya orang-orang muda ya, Van ya, sering kita itu tidak menyerahkan segenap tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Jadi dihimbau di sini untuk orang-orang muda khususnya supaya kita menyerahkan segenap tubuh dan jiwamu pada yang benar, supaya dunia boleh mengetahui di mana kita berdiri. Jadi kalau kita ingin terjun di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus menyerahkan ya kehidupan kita sepenuhnya. Karena kalau kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, maka banyak gelombang-gelombang pencobaan dikatakan di sini ya. Iya, betul. Gelombang-gelombang pencobaan. Nah, di situ apakah kita goyah, iman kita goyah, atau kita tetap di dalam pendirian kita, tentunya di dalam Yesus. Dan juga kita harus menyempurnakan satu tabiat yang benar. Wah, kalau membicarakan tentang tabiat berarti kita ingat akan pada saat Yesus di dunia ini, dia mempunyai tabiat yang sungguh luar biasa ya, yang dicontohkan bagi kita. Nah, itulah yang harus kita bentuk ya, kita bentuk dalam kehidupan kita, khususnya kepada orang-orang muda ya di zaman ini. Ya, betul. Kita lanjut lagi nih ya, kita lanjut. Dunia berhak mengetahui apa yang boleh diharapkan dari tiap-tiap yang berpengetahuan. Seorang yang hidup menurut asas-asas yang teguh dan tentu dan benar akan menjadi satu kuasa yang hidup bagi orang-orang dengan siapa dia bergaul, dan dia akan mempengaruhi orang-orang lain oleh peri kekristenannya. Banyak orang tidak bisa bedakan dan memperhatikan cukup bagaimana besar pengaruhnya tiap-tiap orang kepada kebaikan atau kejahatan. Tiap-tiap pelajar harus mengerti bahwa asas-asas yang dipilihnya itu menjadi satu pengaruh yang hidup dan merupakan atas tabiat. Seorang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya sendiri akan cinta kepada Yesus dan pada segala orang. Untuk siapa Kristus telah mati, karena Kristus akan menjadi dalam dia satu pancaran air yang selalu berpancar sampai pada hidup yang kekal.
dia akan tunduk dengan tidak menuntut apa-apa ke bawah pemerintahan Kristus. Jadi siapa yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya sendiri ya, harus mencintai Yesus dan juga mencintai, otomatis akan mencintai orang-orang lain. Karena orang-orang lain itu juga Yesus mati untuk mereka, ya kan? Iya. Dan pengaruh-pengaruh hidup yang dimiliki oleh orang yang sudah menerima Kristus akan mempengaruhi kehidupan di sekelilingnya. Gitu. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali sifat-sifat apa yang kita tunjukkan kepada orang lain. Orang lain tentunya akan melihat dan menilai ya, apakah memang kita betul-betul di dalam Kristus atau kita betul-betul mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi sama seperti kesaksian yang hidup ya Pon ya. Betul. Kalau misalkan kita tidak perlu lagi berbicara panjang lebar tentang siapa itu Kristus, tapi dengan kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Ya, dilanjutkan. Selanjutnya adalah ada judul kecil. Judulnya Nyatakanlah Kebebasanmu dengan Tentu. Kita baca ya. Biarlah jadikan itu satu hukum dalam kehidupanmu, dari mana tiada sesuatu pencobaan atau kepentingan yang lain kelak menyebabkan engkau menyimpang daripada kemuliaan Tuhan Allah. Karena begitu cinta Dia akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai wakil-wakil yang sudah ditebus dan dibebaskan, serta dibeli dengan sangat mahal harganya, Tuhan akan memanggil engkau untuk menyatakan kebebasanmu dengan tentu, serta memakai kuasa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rakyat yang merdeka dari kerajaan surga. Jangan lagi tinggal menjadi budak dosa, melainkan buktikanlah kesetiaanmu kepada Allah sebagai rakyat yang setia dari Raja atas segala raja. Wah, jadi ini satu hukum dalam kehidupan kita seharusnya ya. Dimana kita sebagai wakil-wakil yang sudah ditebus oleh Yesus dan yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa, itu ditebusnya dengan darah Yesus yang sangat mahal. Betul. Dan kita harus menyatakan kebebasan itu dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, janganlah kita dikatakan bahwa jangan lagi tinggal menjadi budak dosa. Jadi kita harus selalu ingat apa dosa-dosa yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa membuat Tuhan tersenyum untuk kita. Amin. Ya, jadi di sini Tuhan memanggil ya semua orang. Tuhan tidak memanggil saya atau memanggil Fenty, tapi Tuhan memanggil semua orang. Jadi tergantung dari respon kita masing-masing ya. Respon kita masing-masing, apakah kita mau menyambut panggilan itu ataukah sebaliknya. Oke, kita akan lanjutkan. Tunjukkanlah oleh Yesus Kristus bahwa engkau layak akan kepercayaan suci. Nama Tuhan telah memuliakan engkau oleh mengaruniakan kepadamu hidup dan rahmat. Engkau dengan pasti mesti menolak menjadi hamba kepada kuasa kejahatan. Sebagai laskar Kristus, kita mesti menerima segala syarat-syarat keselamatannya dengan tegas dan pengertian dalam segala rupa keadaan hidup. Memeliharakan asas-asas yang baik dan berbuat setuju dengan itu, segala hikmat Tuhan harus menjadi lampu bagi kakimu, biar engkau selalu benar terhadap dirimu sendiri dan selalu benar terhadap Tuhan Allahmu. Segala perkara yang bisa goncang akan digoncangkan, tetapi jikalau engkau sudah berakar dan beralas dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal berdiri teguh dengan perkara-perkara yang tidak bisa digerakkan. Hukum Tuhan tetap teguh dan tidak mungkin diubahkan, karena itulah kenyataan tabiat Yehova. Tetapkanlah dalam hatimu bahwa engkau tak akan mendatangkan malu yang bagaimana kecil sekalipun atas kekuasaan hukum itu oleh perkataan atau pengaruh. Jadi tunjukkanlah Yesus ya. Tunjukkanlah Yesus, bahwa Yesus itulah yang memberikan karunia atau rahmatnya kepada kita.
Dan di sini juga dikatakan biarlah kita jangan membuat suatu kesalahan yang kecil seapapun itu adalah Tuhan tidak suka dengan hal tersebut. Kesalahan sekecil apapun itu, baik pun melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, ataupun melalui pikiran kita. Karena biarlah pada saat kita hidup di dunia ini, biarlah kita boleh meminta akan petunjuk Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini juga ada dibilang, Fon, engkau dengan pasti mesti menolak menjadi hamba kepada kuasa kejahatan. Jadi harus pasti menolak itu saat kita tahu bahwa itu adalah langkah yang tidak benar yang membawa kita ke dalam dosa. Kita harus dengan pasti bisa menolaknya. Jadi jangan ragu-ragu ya, Fon, ya. Jangan malah berdiri di tengah-tengah nantinya antara yang baik dan yang jahat, karena itu akan membawa kita malah jatuh ke dalam dosa. Jadi mungkin seringkali kita sebagai manusia mungkin mempunyai kelemahan, tidak mengetahui apakah ini hal yang baik, apakah ini hal yang jahat. Tetapi biarlah kita meminta hikmat meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga keputusan yang kita ambil biarlah itu berasal dari Tuhan saja. Jadi mungkin ada tambahan lagi, Fenty? Ini ada juga dibilang, segala hikmat Allah harus menjadi lampu bagi kakimu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu hikmat Allah? Harus banyak membaca firman Tuhan, harus banyak belajar tentang Tuhan, dan luangkan waktu lebih banyak untuk bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Jadi kalau kita udah dapat mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, mempunyai komunikasi yang erat ya istilahnya, bukan hanya sekali-sekali datang kepada Tuhan, tapi secara teratur kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan mempunyai lampu yang terang di kaki kita, sehingga langkah-langkah kita akan terarah kepada jalan yang benar. Jadi tetap teguh dalam kebenaran dan buat itu berakar, supaya saat goncangan datang, saat sesuatu yang perkara-perkara yang tidak baik datang, kita akan tetap berdiri teguh dan tidak digoyahkan. Khususnya kepada orang-orang muda ya, karena orang-orang muda itu masih gampang dipengaruhi, dengan lingkungan, ya kan, dengan keadaan-keadaan duniawi. Jadi untuk mengalahkan semuanya itu ya dengan berdoa dan membaca akan nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga pada saat kita menghadapi situasi itu kita bisa kita bisa teguh dalam pendirian kita. Mungkin inilah yang kita bagikan pada saat ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa CBN dimanapun kalian berada. Dan untuk menutupnya, Fenty boleh pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat kali ini. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat menenangkan hati, kami dapat belajar tentang Engkau lebih banyak lagi, sehingga kami mempunyai terang yang pasti dalam setiap langkah kaki kami. Bantu kami agar kami dapat berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga para pemirsa CBN dimanapun mereka berada. Engkau pimpin mereka juga Tuhan dalam kebenaran, dan biarlah Engkau selalu menjaga mereka supaya mereka tetap teguh dalam kebenaran yang pasti. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.